Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan membahas tugas yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Baiklah, Bapak akan tampilkan apa yang menjadi tugas kalian di minggu yang lalu. Nah, sebentar. Nah, ini adalah tugas yang sudah kalian kerjakan. Ini soalnya ya. Kita akan coba bahas satu persatu dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan. Oke. Oke. Nah, nomor satu, kenapa rute pelayaran bangsa Portugis berbeda dengan rute pelayaran yang diambil oleh bangsa Spanyol? Nah, kita harus tahu dulu anak-anak bahwa pada waktu itu Eropa sedang memasuki masa yang disebut dengan Age of Discovery atau zaman penjelajahan. Nah, perlu adanya pengaturan agar wilayah-wilayah yang didatangi, wilayah-wilayah baru yang ditemui oleh bangsa Eropa itu tidak berebut satu bangsa dengan bangsa yang lain. Terutama dalam hal ini adalah khususnya bangsa Portugal dan Spanyol, mohon maaf. Nah, untuk menengahi hal ini, maka pada tahun 1493 di bawah bimbingan Paus Alexander ke-6, maka digambarlah sebuah garis demarkasi atau garis pemisah. Dan inilah yang dasar yang dijadikan sebagai ditandatanganilah perjanjian Tordesillas pada satu tahun selanjutnya yaitu 1494. Perjanjian Tordesillas ini adalah intinya adalah membagi dua jalur pelayaran dan dua jalur ekspedisi bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol itu harus atau berhak untuk mencari wilayah baru di sebelah barat dari Cabo Verde. Cabo Verde itu sebelah sini. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, garis demarkasi ini, pemisah ini bergeser beberapa mil ke sebelah barat. Maka, nah kita lihat, nah ini adalah menjadi haknya Spanyol. Dari sini, dari garis demarkasi yang putih ini menjadi haknya Spanyol hingga sini. Sementara untuk Portugis itu berhak untuk melakukan ekspedisi ke wilayah sebelah timur dari garis demarkasi yang ini. Maka ini menjadi haknya Portugis. Nah, itulah yang menjadi isi dari perjanjian Tordesillas. Namun, ternyata karena pembuktian bumi itu bulat, maka mereka Spanyol dan Portugis akhirnya kembali bertemu lagi di Maluku. Ya, di Maluku. Nah, maka dari itu nanti ada perjanjian selanjutnya yang disebut dengan perjanjian Zaragoza. Nah, itu saja anak-anak. Jadi untuk jawaban nomor satu, kenapa berbeda? Karena ada pengaturan atau adanya perjanjian Tordesillas yang membagi jalur pelayaran mereka menjadi dua rute yang berbeda. Spanyol ke sebelah barat dari garis demarkasi atau garis pemisah, sementara Portugis ke wilayah sebelah timur. Nah, maka dari itu bisa kita lihat yang minggu kemarin rute pelayaran Spanyol rata-rata melewati Amerika dulu, sementara Portugis para pelautnya rata-rata melalui benua Afrika, kemudian India dan sebagainya. Itu untuk nomor satu. Nah, yang kedua, mengapa ini kaitannya dengan Columbus dan Amerigo Vespucci? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Kenapa dinamakan benua Amerika? Padahal Columbus terlebih dahulu sampai ke benua ini dibandingkan Amerigo Vespucci. Baik. Nah, anak-anak sebenarnya sebelum Christopher Columbus atau Amerigo Vespucci, sebenarnya itu sudah ada pelaut, terutama dari bangsa Viking, yang lebih dahulu mendiami wilayah sebelah utara Amerika, atau ya yang sekarang disebut dengan negara Kanada. Mereka membangun pemukiman di sana, maka mereka itu sering menyebut wilayah Kanada itu dengan sebutan Finland. Finland, pakai V ya. Nah, ini kita masalahnya kenapa yang dijadikan nama itu Columbus. Yang dijadikan nama itu dari nama Amerigo, bukan Columbus. Baik, kita lihat dulu ya anak-anak ya. Perbedaan di antara kedua tokoh pelayaran ini adalah yang pertama adalah kesadaran gitu ya. Bagi Columbus, tanah yang dia temukan itu adalah tanah India. Yang berarti masih bersatu dengan Asia. Sementara Amerigo Vespucci adalah orang pertama yang menyadari bahwa tanah atau ya, tempat yang dia datangi pada tahun 1502 adalah tempat yang berbeda atau tanah yang berbeda dari Asia. Sebuah benua baru lah mungkin seperti itu yang kata Amerigo Vespucci. Jadi yang ini masih menganggap itu India, yang ini menganggap itu adalah dunia baru. Maka dari itu Amerigo Vespucci menulis apa yang dia temukan adalah dunia baru, the new world gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan pembendaharaan bukti
Amerigo Vespucci itu jauh lebih mendokumentasikan perjalanannya. Dia berjalan beberapa kali pada tahun 1494 dan 1502, sementara Columbus itu tidak rapi dalam pembendaraan pembendaraan rekapan catatan perjalanannya. Sementara Amerigo Vespucci itu sangat rapi. Dia datang kemana aja itu tahu gitu ya. Bahkan jelas sekali, dan dia juga menuliskannya di dalam sebuah menuliskannya juga menggambarkan petanya gitu ya, Amerigo Vespucci. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari luar ya, dalam artian Christopher Columbus ini memiliki dalam beberapa buku disebutkan reputasinya tidak terlalu baik karena dia dicap sebagai orang yang ibaratnya eh, melakukan semena-mena, melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap penduduk asli Amerika. Nah, sementara Amerigo Vespucci ini berkaitan dengan tokoh yang akan Bapak sebutkan. Dia itu catatan pelayarannya Amerigo Vespucci ini dikutip oleh seorang kartografer atau seorang pembuat peta yang berasal dari Jerman, namanya adalah Martin Waldseemüller. Nah, Martin Waldseemüller ini dia menggambar sebuah peta dunia yang dia gambar tahun 1507, dan dia memasukkan hasil-hasil gambar peta dan catatan pelayaran yang dilakukan oleh Amerigo Vespucci. Maka untuk menghormati Amerigo Vespucci, maka dia memberilah nama wilayah yang dia temukan itu dengan nama feminimnya jadi Amerigo, jadi nama perempuannya dari Amerigo, yaitu Amerika. Namun pada perkembangan selanjutnya, awalnya memang Amerika ini adalah sebutan untuk wilayah Amerika Selatan. Tapi pada perkembangan selanjutnya menjadi artinya meluas, menjadi menyebut seluruh wilayah benua Amerika. Gitu. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, menjawab pertanyaan nomor 2. Baik. Untuk nomor 3, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelayaran yang dilakukan oleh Vasco da Gama dan Ferdinand de Magalhães? Nah, yang ketiga, kita Vasco da Gama dulu ya. Dia seorang pelaut dari Portugis. Pertama, pembuka jalan bagi kolonialisme Portugis di Asia dan Afrika. Betul sekali. Vasco da Gama itu beberapa kali melakukan perjalanan, dan dia singgah di beberapa tempat di Afrika, dan tujuan akhirnya ya hingga mencapai India. Dan dialah yang menancapkan tongkat kolonialisme Portugis pertama di India. Nah, dia adalah orang Eropa pertama yang mengitari Tanjung Harapan. Betul. Sebelumnya, Bartolomeu Dias itu hanya sampai ke ujung selatan benua Afrika atau ke Tanjung Harapan karena dihempas ombak. Sementara Vasco da Gama jauh melebihi dan bahkan bisa mengitari Tanjung Harapan. Dan yang ketiga, Vasco da Gama adalah orang Eropa pertama yang sampai ke India melalui jalur laut. Nah, kalau jalur darat waktu itu sedang sulit karena waktu itu Kekaisaran Turki Utsmani pengaruhnya sedang besar di wilayah Timur Tengah dan di Laut Tengah. Di Laut Merah. Maka perlu adanya jalur menuju India karena India ini penting dalam rangka untuk mendapatkan rempah-rempah dan barang-barang yang lain. Maka ketika Vasco da Gama sampai ke India, nah dia juga artinya adalah membuka perdagangan rempah-rempah langsung dari India menuju ke Eropa, terutama ke Portugis. Dan ini mendatangkan keuntungan yang besar bagi Portugis. Nah, kemudian Ferdinand de Magalhães. Nah, dia adalah pemimpin ekspedisi pertama manusia untuk mengitari bumi, betul. Dia itu sebetulnya tidak berniat untuk menguji apakah bumi itu bulat ataupun tidak, tapi dia hanya ingin menemukan jalur lain menuju India. Nah, meskipun dia itu terbunuh di Filipina, tapi ekspedisi yang dia pimpin ini dilanjutkan kembali oleh Sebastian Elcano dan akhirnya bisa sampai kembali ke Spanyol. Dan ini merupakan sebuah peristiwa penting, pembuktian secara ilmu pengetahuan bahwa bumi itu bulat. Jadi ada yang disebut dengan circumnavigatum atau perjalanan memutar dari satu tempat kemudian balik lagi ke tempat itu. Nah, ini yang luar biasa secara ilmu pengetahuan. Jadi dia memimpin ekspedisi pertama manusia untuk mengitari bumi. Kemudian ketika dia melakukan perjalanan itu, nah dia melewati banyak tempat. Salah satunya adalah sebuah selat yang berada di ujung benua Amerika. Kemudian dia menamakan ini sebagai Selat Magalhães, yang masih banyak es. Dia kemudian juga lihat berbagai macam binatang termasuk penguin dan sebagainya. Kemudian ketika dia sudah melewati Selat Magalhães, kemudian dia sampai di
satu samudra yang airnya begitu tenang dan anginnya itu begitu baik bagi pelayarannya. Maka dari itu dia menyebut perairan ini dengan perairan Samudra Pasifik atau Mare Pacifico. Pacifico itu artinya damai. Jadi laut yang damai, samudra yang damai. Jadi dia adalah orang pertama yang memberikan istilah Samudra Pasifik. Karena nama-nama sebelumnya ini disebutnya wilayah laut ini sebagai Laut Selatan. Sementara Magellan memberikan penamaan lain disebut dengan Samudra Pasifik karena airnya yang tenang dan anginnya yang baik. Dan dia juga memberikan nama untuk beberapa daerah di Filipina. Nah, ini kita lihat perjalanannya Magalhães dari Spanyol dari sebuah kota pelabuhan. Nah, inilah Selat Magellan, Strait of Magellan di ujung selatan benua Amerika. Nah, di sini ketika dia sampai di sinilah dia menamakan laut ini adalah Mare Pacifico atau Samudra Pasifik. Nah, ini gambar Selat Magellan. Jadi Magellan itu dampaknya bukan hanya secara pelayaran samudra itu nggak melulu tentang rempah-rempah gitu, tapi juga tentang bagaimana dia menyadarkan kepada generasi selanjutnya akan pentingnya menyadari geografis bumi gitu, dan menjadi sebuah bukti bahwa teori-teori yang dipegang oleh masyarakat Eropa abad pertengahan yang menyatakan bahwa bumi itu datar ternyata dipecahkan oleh perjalanannya Magellan. Meskipun Magellan terbunuh di Filipina dan kemudian perjalanannya dilanjutkan oleh Sebastian Elcano dan hingga sampai lagi ke Spanyol. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, yang keempat, bagaimana arti penting Malaka bagi Portugis? Ya, nah ini Malaka. Malaka ini hari ini kita mengenalnya dengan sebuah wilayah yang jadi bagian dari wilayah Malaysia. Malaka ini posisinya sebagai makin penting ketika di sini berdiri sebuah Kesultanan Malaka. Nah, ini apa arti pentingnya Malaka? Waktu itu kan tidak ada entitas kamu Malaysia, aku Indonesia, karena waktu itu belum ada kenegaraan seperti itu ya anak-anak ya. Maka disebutnya adalah wilayah Nusantara. Nah, arti pentingnya apa? Yang pertama adalah berada di jalur perdagangan yang strategis. Betul, wilayah Malaka ini adalah berada di persimpangan antara jalur perdagangan India dan Tiongkok. Maka ini sangat ramai sekali didatangi oleh para pedagang dari India maupun dari Tiongkok, maupun dari Arab. Jadi di sini banyak orang bertukar barang, saling bertukar barang, bertukar informasi dan sebagainya. Jadi ini rute perdagangan yang strategis sekali sebelum masuk ke pulau selanjutnya dari wilayah bagian Nusantara. Nah, yang kedua, karena ini ramai perdagangannya, maka komoditas yang dijualnya pun banyak. Seperti emas, timah, kapur, rempah-rempah terutama lada. Jadi ini luar biasa sekali. Malaka ini merupakan salah satu pusat perdagangan yang terbesar pada zamannya. Dan ini diperebutkan. Kalau merebut Malaka berarti dia secara tidak langsung merebut pelabuhan yang ramai di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, bagi Portugis, jatuhnya Malaka ini memberikan kesempatan untuk meluaskan pengaruh Portugis. Betul sekali, karena Portugis ingin sekali menyaingi pengaruh perdagangannya Tiongkok di Asia. Maka penting untuk Portugis kuasai supaya dia bisa menjadikan Malaka itu sebagai tempat batu loncatan dan juga sebagai tempat untuk mengembangkan perdagangannya di Asia, terutama Asia Tenggara. Nah, yang terakhir sebagai batu loncatan menuju Maluku. Betul sekali, karena niatnya yang pertama mereka itu adalah mencari Spice Island atau Pulau Maluku, maka Malaka ini bisa dijadikan sebagai tempat persinggahan terlebih dahulu sebelum pasukan Portugis, sebelum orang-orang Portugis melanjutkan perjalanannya menuju Pulau Rempah atau menuju Maluku. Nah, anak-anak, itu saja yang bisa Bapak jelaskan dalam pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan ini ada quotes terakhir dari Tommy Pire, seorang penjelajah Portugis yang dia pernah berjalan ke Maluku dan menemukan seorang pedagang Melayu, dan pedagang Melayu itu berbicara, Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana, Maluku untuk cengkeh, dan Banda untuk pala. Ini kita harus menyadari bahwa negeri kita ini, Indonesia, sejak dari dulu itu diperebutkan, sejak dari dulu itu menjadi primadona bangsa-bangsa Barat, karena kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Maka dari itu kita perlu untuk menjaga, bahkan untuk harus memiliki kesadaran bahwa
karena kita ini kaya, maka seharusnya kekayaan kita ini dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu di waktu yang akan datang. Bye.